Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari dengan NIM 2210204011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Table of contents dari materi ini yang pertama adalah kita akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis reksadana syariah. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan reksadana syariah di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah konsep dasar reksadana syariah. Dan yang keempat adalah tantangan dalam pengembangan reksadana syariah. Pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah sebuah instrumen investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Reksadana ini merupakan wadah penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Reksadana syariah hanya akan berinvestasi pada saham, sukuk, dan instrumen lain yang berasal dari perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang halal dan sesuai dengan hukum Islam. Landasan dasar reksadana syariah diatur dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Selain itu, ada fatwa nomor 20/DSN MUI /4 tahun 2001 yang berjudul Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. Konsep dasar reksadana syariah. Yang pertama adalah sesuai dengan prinsip syariah. Reksadana syariah berinvestasi pada instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua yaitu di dalam reksadana syariah ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah, di mana reksadana syariah diawasi oleh DPS yang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi mematuhi prinsip syariah. Yang ketiga yaitu larangan terhadap unsur yang dilarang. Dalam reksadana syariah ada larangan tegas terhadap investasi yang mengandung unsur riba, maisir, dan gharar atau bisa disebut dengan maghrib. Jenis-jenis reksadana syariah. 1. Reksadana saham syariah. Investasi reksadana ini dialokasikan sebagian besar ke dalam saham-saham yang terdaftar di daftar efek syariah atau DES. Potensi return tinggi namun dengan tingkat resiko yang juga tinggi karena volatilitas pasar saham. Cocok untuk investor yang memiliki toleransi resiko tinggi dan tujuan investasi jangka panjang yaitu lebih dari 5 tahun. Yang kedua yaitu reksadana obligasi syariah atau sukuk. Investasi utama dialokasikan pada sukuk atau obligasi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana keuntungan yang didapatkan berasal dari bagi hasil atau sewa atau ijarah, bukan bunga. Potensi return menengah dengan resiko yang lebih rendah dibandingkan reksadana saham syariah. Cocok untuk investor yang menginginkan pendapatan tetap dan memiliki toleransi risiko moderat. Biasanya untuk tujuan investasi jangka menengah hingga panjang yaitu 3-5 tahun. Yang ketiga, reksadana pasar uang syariah, yaitu investasi pada instrumen pasar uang syariah seperti deposito syariah dan sukuk jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Instrumen ini tidak memberikan bunga, tetapi memberikan bagi hasil atau profit yang halal. Potensi return rendah hingga menengah, namun dengan tingkat risiko yang sangat rendah, cocok untuk investor yang ingin menjaga likuiditas dengan risiko minimal dan jangka waktu investasi yang pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Ideal sebagai tempat parkir dana jangka pendek. Yang keempat yaitu reksadana campuran syariah. Investasi dialokasikan pada kombinasi instrumen syariah seperti saham, sukuk, dan pasar uang syariah.
Porsi investasi disesuaikan oleh manajer investasi berdasarkan kondisi pasar. Potensi return menengah hingga tinggi tergantung komposisi instrumen yang dipilih. Risiko yang juga bervariasi tergantung dari alokasi portofolio antara saham dan obligasi. Cocok untuk investor dengan profil risiko moderat hingga agresif dan memiliki tujuan investasi jangka menengah hingga panjang, yaitu 3-5 tahun. Yang kelima, reksadana indeks syariah. Investasi ini mengikuti atau mereplikasi kinerja indeks syariah tertentu, seperti Jakarta Islamic Index atau JII, atau Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Manajer investasi tidak aktif memilih saham, melainkan hanya mengikuti pergerakan indeks. Potensi return sejalan dengan kinerja indeks yang diikuti dan umumnya memiliki biaya manajemen yang lebih rendah dibandingkan dengan reksadana aktif. Cocok untuk investor yang ingin berinvestasi dalam saham syariah secara pasif dengan diversifikasi tinggi dan biaya rendah. Yang keenam, reksadana ETF syariah atau Exchange Traded Fund Syariah merupakan gabungan antara reksadana dengan saham yang diperdagangkan di bursa efek. ETF syariah juga mengikuti indeks tertentu seperti reksadana indeks, tetapi diperdagangkan di pasar saham. Potensi return seperti reksadana indeks syariah, namun karena diperdagangkan di bursa, investor bisa membeli dan menjual unit penyertaan kapan saja selama jam perdagangan bursa. Cocok untuk investor yang menginginkan fleksibilitas dalam transaksi dan investasi pasif yang terverifikasi sesuai dengan indeks syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan reksadana syariah di Indonesia. 1. Regulasi dan kebijakan pemerintah. 2. Kesadaran masyarakat dan permintaan investor. Ketiga, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar. 4. Inovasi produk. 5. Persaingan di pasar investasi dan sosial dan budaya. Yang keenam yaitu performa dan kinerja reksadana. Tantangan reksadana syariah. Pengembangan reksadana syariah menghadapi tantangan dari segi keterbatasan instrumen investasi, kurangnya edukasi masyarakat, regulasi yang ketat, kurangnya inovasi, dan persaingan ketat dengan produk konvensional. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.